Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 ingin mereview jurnal yang berjudul Penghindaran Pajak dan Efisiensi Investasi Sertifikasi CFO sebagai Pemoderasi. Kelompok anggota yang beranggotakan Widayanti 20522125, Laili Isnaini 20522152, Khairul Duati 20522137. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi pada perusahaan di Indonesia, dan untuk melihat peran dari sertifikasi yang dimiliki oleh Safe Finance Office atau CFO dalam memanfaatkan arus kas bebas atau free cash flow yang berasal dari penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi perusahaan. Lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai mengapa penelitian ini penting, yaitu untuk memberikan bukti bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan arus kas bebas atau free cash flow dari penghindaran pajak dalam kegiatan investasi, dan penelitian ini membuktikan bahwa CFO bersertifikat sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendorong kegiatan investasi ke arah yang lebih efisien. Fenomena yang terjadi pada jurnal ini yaitu Indonesia saat ini mengalami masalah dalam hal penerimaan negara yang berasal dari pajak. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah dimuat dalam mediaindonesia.com edisi Kamis 10 Juni 2021, rasio penerimaan pajak di Indonesia per tahun sangat rendah, yaitu pada tahun 2016 berada di angka 10,37%, tahun 2017 di angka 9,89%, tahun 2018 di angka 10,24%, tahun 2019 di angka 9,76%, dan tahun 2020 di angka 8,33%. Media tersebut juga menyoroti rasio penerimaan pajak yang dimiliki Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Karena menurut data The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, negara berkembang lainnya memiliki rasio perpajakan mencapai 17%, sedangkan untuk negara OECD sebesar 34%. Dalam kontan.co.id edisi 19 November 2020, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menjelaskan perlu adanya suatu reformasi dalam perpajakan supaya menurunkan tingkat penghindaran pajak yang membuat investasi di Indonesia menjadi lebih efisien karena incremental output ratio atau ICOR masih berada di level 6. Hal ini menunjukkan arus efisien investasi di Indonesia dalam satu kali output dibutuhkan setidaknya 6 kali modal. Hal tersebut lebih tinggi dibandingkan Vietnam yaitu 4,6, Thailand 4,4, Malaysia 4,5, dan Filipina 3,7. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik melakukan penelitian ini karena adanya keinginan kuat dari pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan untuk mewujudkan kondisi investasi yang efisien di Indonesia. Slide berikutnya yaitu mengenai gap riset. Penelitian sebelumnya menunjukkan ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, efisiensi investasi akan meningkat karena perusahaan dapat mengolah dana lebih optimal. Hong et al. 2019.
Penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh positif penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi karena perusahaan yang memiliki arus kas bebas lebih tinggi, lebih leluasa dalam menentukan investasi yang tepat bagi perusahaan. Kombrich et al. 2016. Penelitian lain tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi memiliki hasil sebaliknya. Studi di Cina menunjukkan penghindaran pajak berdampak negatif terhadap efisiensi investasi karena penghindaran pajak membuka celah bagi manajer untuk melakukan moral hazard. Zheng 2019. Hal tersebut karena manajer lebih tertarik untuk memanfaatkan arus kas bebas untuk keuntungan mereka, sehingga mereka mengeluarkan biaya investasi yang tidak dibutuhkan perusahaan. Penelitian lain di Amerika Serikat menunjukkan penggunaan arus kas bebas dari penghindaran pajak membuat manajer cenderung mengambil investasi yang tidak dibutuhkan perusahaan, sehingga mengurangi efisiensi investasi perusahaan. Asiri et al. 2020. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan di Indonesia menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak efisiensi investasi. Firmansyah dan Triesti 2020. Karena perbedaan hasil penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan hasil. Wang et al. 2019, Dev et al. 2021. Lanjut yaitu mengenai teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori arus kas bebas dari Jensen dan Maclean tahun 1976 yang menjelaskan penggunaan arus kas bebas dalam perusahaan ditujukan untuk pemilik perusahaan agar perusahaan efisien dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Penggunaan teori ini merupakan turunan dari teori agensi yang juga terdapat di dalam penjelasan Jensen dan Maclean, yang menjelaskan bahwa agen ditunjuk oleh prinsipal untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Variabel ini menggunakan variabel independen penghindaran pajak perusahaan, variabel dependen efisiensi investasi, variabel moderasi sertifikasi Chief Financial Officer atau CFO. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi. Hipotesis kedua, sertifikasi CFO memperlemah efek negatif dari penghindaran pajak pada efisiensi investasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan data panel dengan menggabungkan data time series dan cross-section. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan menggunakan sampel perusahaan, statistik deskriptif, analisis sensitivitas, dan analisis regressi data panel. Teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel awal sebanyak 672 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2019. Dalam penelitian ini kriteria perusahaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bukan berasal dari sektor keuangan, konstruksi, real estate, dan utilitas.
Yang kedua, perusahaan yang melakukan IPO di BEI sebelum tahun 2016. Yang ketiga, perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk periode 2016 sampai dengan 2019. Yang keempat, perusahaan yang tidak mencatat rugi sebelum pajak dalam laporan keuangan tahunan 2016 sampai 2019. Yang terakhir, sektor perusahaan yang memiliki sedikitnya 10 perusahaan sebagai dasar perhitungan efisiensi investasi. Jumlah perusahaan setelah purposive sampling adalah 151 perusahaan, sehingga dengan jangka waktu penelitian selama 4 tahun, jumlah observasi adalah 604 data observasi. Selanjutnya adalah hasil. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak, maka semakin rendah efisiensi perusahaan. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi diterima karena hasil pengujian variabel penghindaran pajak mempunyai nilai probabilitas statistik 0,017 dengan koefisien variabel sebesar minus 0,002853. Hasil penelitian menunjukkan variabel sertifikasi CFO dapat memperlemah hubungan negatif penghindaran pajak dengan efisiensi investasi. Hasil ini mendukung hipotesis 2 yang menyatakan perusahaan dengan CFO bersertifikat akan memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi. Hasil ini menunjukkan CFO bersertifikat akan menggunakan arus kas bebas dari penghindaran pajak untuk berinvestasi lebih efisien. Selanjutnya, simpulan. Penelitian ini membuktikan penghindaran pajak dapat menurunkan efisiensi investasi suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang berencana untuk menghindari pajak juga harus memperhatikan perencanaan investasi yang akan diambil perusahaan agar perusahaan dapat menggunakan kas yang dihasilkan dari penghindaran pajak secara efisien untuk investasi. Penelitian ini membuktikan perusahaan membutuhkan CFO bersertifikat untuk mendorong kegiatan investasi yang lebih efisien, karena CFO bersertifikat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih dibanding di bidang keuangan daripada CFO non-sertifikasi. Dan yang terakhir adalah kontribusi. Implikasi dari penelitian ini adalah, yang pertama, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar dapat mempertimbangkan efek dari melakukan penghindaran pajak, karena dalam penelitian ini sudah terbukti penghindaran pajak dapat menurunkan efisiensi investasi. Yang kedua, penelitian ini membuktikan CFO bersertifikasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendorong aktivitas investasi ke arah yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan CFO bersertifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih dalam bidang keuangan dibandingkan CFO yang tidak bersertifikasi. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat peraturan mengenai kewajiban seorang CFO memiliki sertifikasi profesional di perusahaan publik. Keterbatasan penelitian ini adalah menggunakan absolute residual untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, ke depannya perlu ditambahkan kondisi efisiensi investasi perusahaan, yaitu pada saat kondisi overinvestment dan underinvestment. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pengukuran sertifikasi CFO berupa CFA dan CPA saja. Kedepannya perlu ditambah sertifikasi lain seperti CA dan CMA atau sertifikasi lain yang terkait dengan keuangan atau akuntansi. Hal ini diperlukan agar semakin komprehensif terkait sertifikasi yang dimiliki CFO, karena dalam profil yang ada di laporan tahunan terdapat sertifikasi profesional di luar CFA dan CPA. Dan yang terakhir, penelitian ini dilakukan dalam periode yang stabil bagi perekonomian Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat melakukan uji perbedaan mengenai efisiensi investasi di saat masa krisis dengan saat masa sebelum krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.